dalam 7 hari ke depan, dari mulai tanggal 10, 11, 12, ya, tapi sebenarnya dalam 7 hari ke depan, kita akan mengalami 1 minggu paling beruntung selama 2025 ini. Dan ini adalah 1 minggu paling beruntung dalam 12 tahun terakhir. Dan ini akan terjadi 12 tahun lagi ketika Jupiter kembali ke Cancer. Ya, ini bagi beberapa orang akan menjadi hari atau minggu paling beruntung dalam hidup mereka. Tapi bagi kebanyakan orang kemungkinan mereka bisa mendapatkan ini 12 tahun ke depan. Ya kan, karena Cancer hanya akan berada di satu zodiak selama setahun, jadi ini baru bisa terulang lagi 12 tahun lagi. Jadi manfaatkan energi yang sangat luar biasa dari perpaduan antara Cancer, Venus, dan bintang Sirius yang akan terjadi dari mulai 10, 11, 12 dan sampai akhir minggu ini atau akhir 7 hari ke depan. Ini adalah saat yang tepat untuk memanifest, saat yang tepat untuk memberitahu kepada alam semesta apa yang Anda inginkan, apa yang ingin Anda wujudkan. Dan ini saat yang tepat bagi Anda untuk mendownload ide-ide atau inspirasi dari alam semesta atau Tuhan atau apapun yang Anda inginkan. Dan ingat, Cancer itu adalah zodiak perasaan, zodiak emosi. Buka emosi Anda, buka hati Anda untuk menerima berkah atau keberuntungan dari alam semesta. Jadi ini adalah penjelasan singkat saya tentang efek dari perpaduan Venus, Jupiter, dan bintang Sirius bagi seluruh 12 zodiak. Oke, untuk rising sign pertama kita akan ke Aries rising. Bagi Aries rising, conjunction atau perpaduan antara Venus, Jupiter, dan bintang Sirius ini akan terjadi di rumah atau divisi keempat Anda. Hal yang sangat positif, hal yang sangat beruntung akan memberkati rumah keempat Anda. Rumah atau divisi keempat itu berkaitan dengan keluarga, fondasi emosi, berkaitan dengan rumah Anda, ibu Anda. Jadi hal-hal di keluarga Anda akan mendapatkan dorongan yang sangat positif dari perpaduan ini. Gunakan, karena Aries itu kadang-kadang lebih mengedepankan emosinya ya, jadi suka marah dan suka tidak berpikir panjang. Tapi dengan adanya perpaduan ini di rumah keempat Anda, gunakan emosi Anda, gunakan hati Anda, dan lihatlah bahwa berkah atau keberuntungan yang datang dari apapun yang Anda percaya, Tuhan atau alam semesta, sudah ada di keluarga Anda, di rumah Anda. Tinggal bagaimana caranya Anda melihat dan memanfaatkan itu. Oke, untuk rising sign kedua kita akan ke Taurus rising. Bagi Taurus rising, perpaduan antara Jupiter, Venus, dan bintang Sirius ini akan terjadi di rumah atau divisi ketiga Anda. Ini berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan adik-beradik Anda, berkaitan dengan gadget Anda, sosial media, traveling tapi yang dekat, dan juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan, berkaitan dengan knowledge Anda, skill Anda, dan juga berkaitan dengan kendaraan Anda. Jadi hal-hal tersebut akan diberkati, akan ada keberuntungan dalam hal-hal yang saya sebut tadi. Ya kan, mungkin hubungan Anda dengan adik Anda lagi ada masalah gitu kan, tapi dengan adanya perpaduan atau conjunction Venus, Jupiter, dan Sirius yang sangat beruntung, sangat positif ini, hubungan Anda dengan adik Anda jadi lebih baik. Nah seperti itu. Yang jelas, Cancer itu adalah zodiak yang membutuhkan Anda untuk membuka hati Anda. Jadi buka hati Anda dan biarkan keberuntungan ini masuk ke hidup Anda dan membuat kondisi kehidupan Anda, terutama dalam hal yang berkaitan dengan rumah atau divisi ketiga, jadi lebih baik. Oke, untuk rising sign ketiga, kita akan ke rising sign Gemini. Bagi Gemini rising, Anda adalah salah satu dari beberapa zodiak akan mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena conjunction antara Venus, Jupiter, dan bintang Sirius itu akan terjadi di rumah atau divisi kedua. Ini berkaitan dengan uang. Tidak lain tidak bukan uang. Selain uang juga ada makanan. Ya, jadi keberuntungan ini akan datang untuk memberkati keuangan Anda. Uang lebih banyak. Ya kan, mungkin gaji ada peningkatan di situ. Pemasukan Anda lebih banyak, atau usaha Anda jadi lebih sukses, atau Anda akhirnya akan mendapat ide bagaimana bisa menambah uang lebih banyak lagi. Gunakan itu. Tapi ingat, sebagai seorang Gemini, Anda cenderung lebih banyak berada di pikiran daripada di hati. Sementara Cancer, perpaduan ini terjadi di zodiak Cancer yang membutuhkan Anda untuk membuka hati Anda. Jadi gunakan emosi dan hati Anda untuk bisa mengambil atau untuk bisa mendapatkan inspirasi atau keberuntungan ini. Karena ini terjadi di Cancer, dan Cancer menuntut Anda untuk menggunakan hati Anda lebih. Begitu. Oke, untuk zodiak berikutnya kita akan beralih ke Cancer rising. Bagi Cancer rising,
conjunction atau perpaduan antara Venus, Jupiter, dan Sirius ini akan terjadi di zodiak Anda. Anda adalah bintangnya. Anda adalah fokusnya. Terjadi di rumah atau divisi pertama, yaitu Anda. Rumah atau divisi pertama itu adalah fisik Anda, aura Anda, penampilan Anda, kesan pertama, energi Anda yang Anda keluarkan yang bisa ditangkap oleh orang lain. Ini adalah energi yang sangat positif, sangat-sangat optimis. Gunakan ini untuk kebaikan Anda. Apapun yang Anda inginkan bisa tercapai. Berdoa dan gunakan hati dan emosi Anda untuk menuntun Anda, supaya Anda bisa membawa keberuntungan ini atau mendapatkan keberuntungan ini lebih baik lagi. Jadi Anda bisa secara efektif memanfaatkan energi keberuntungan ini demi kebaikan Anda. Oke, untuk rising sun berikutnya kita akan beralih ke Leo rising. Bagi Leo rising, perpaduan antara Venus, Jupiter, dan bintang Sirius ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-12. Rumah atau divisi ke-12 ini berkaitan dengan kesehatan mental. Jadi jika Anda adalah orang yang sedang merasakan atau mendapatkan masalah dalam hal kesehatan mental Anda, jika Anda burn out atau kesehatan mental Anda terganggu, ini adalah saat yang tepat bagi Anda untuk mengklaim kembali kesehatan mental Anda. Gunakan energi positif ini untuk merubah kondisi mental Anda jadi lebih baik. Ini juga berkaitan dengan tidur, dengan istirahat. Gunakan energi positif ini untuk mendapatkan tidur yang lebih nyenyak atau tidur yang lebih lama mungkin. Yang jelas intinya adalah kesehatan mental, istirahat, dan tidur Anda adalah hal yang penting. Tapi jangan lupa berdoa. Karena Cancer itu adalah emosi, sementara rumah atau divisi ke-12 itu adalah rumah atau divisi yang berkaitan dengan spiritualitas. Jadi gunakan emosi dan doa serta kepercayaan bahwa semua akan baik-baik saja. Oke, untuk rising sun berikutnya kita akan ke Virgo. Bagi Virgo rising, perpaduan antara Jupiter, Venus, dan Sirius ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-11 Anda. Ini berkaitan dengan teman-teman, networking, sosial media, harapan dan impian, serta jangka panjang atau impian jangka panjang Anda. Ini adalah salah satu rumah atau divisi yang sangat beruntung. Dan ini adalah rumah atau divisi di mana Jupiter bisa memberikan keberuntungannya dengan lebih baik. Jadi Anda adalah salah satu rising sun paling beruntung. Nah, gunakan energi positif ini untuk mendapatkan teman baru yang lebih baik, mendapatkan networking yang lebih baik. Atau mungkin Anda sedang mengerjakan proyek yang berkaitan dengan sosial media, hasilnya akan jadi luar biasa positif. Yang jelas, bukan hanya gunakan pikiran Anda, gunakan detail. Anda seorang Virgo, jadi Anda orang yang cenderung attention to detail, tapi gunakan juga emosi Anda. Jangan acuhkan emosi Anda. Ya kan, emosi Anda sedang mengatakan sesuatu bagi Anda, agar Anda bisa mendapatkan energi yang positif dari perpaduan Jupiter, Venus, dan bintang Sirius ini. Jadi, gunakan emosi Anda untuk mendapatkan keberuntungan ini. Oke, untuk zodiak berikutnya kita akan beralih ke Libra rising. Bagi rising sign Libra, Jupiter Venus conjunction atau perpaduan Jupiter dan Venus dan bintang Sirius ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-10. Anda adalah Venus karena Libra dan Taurus itu dikuasai oleh Venus. Jadi penguasa Anda berada dalam conjunction atau perpaduan ini, Venus, Jupiter, dan bintang Sirius. Dan ini terjadi di rumah atau divisi ke-10. Ini berkaitan dengan karir Anda, berkaitan dengan image publik Anda. Jika Anda seorang yang memang punya impian atau cita-cita untuk terkenal, famous, atau jadi selebriti, saat yang tepat gunakan energi ini. Mulai minggu ini. Atau jika Anda fokus ke karir Anda, luar biasa minggu ini. Gunakan energi positif ini untuk mendongkrak karir Anda jadi lebih baik lagi. Tapi ingat, ya, Venus itu membutuhkan Anda untuk graceful, untuk bisa berdiplomasi dengan orang lain. Jupiter membutuhkan Anda untuk membuka pikiran Anda. Sementara Cancer adalah zodiak yang menuntut Anda untuk untuk bisa berhadap-hadapan atau membuka emosi Anda. Jadi gunakan emosi Anda untuk mendapatkan energi positif ini. Oke, untuk rising sign berikutnya kita akan beralih ke Scorpio rising. Bagi Scorpio rising atau rising sign Scorpio, Jupiter, Venus, perpaduan Jupiter, Venus, dan bintang Sirius ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-9 Anda. Ini berkaitan dengan traveling, berkaitan dengan hal-hal asing atau orang asing, berkaitan dengan universitas, berkaitan dengan pola pikir Anda, filosofi hidup Anda, optimisme Anda, berkaitan juga dengan agama. Ya kan? Hal-hal tersebut bisa mendapatkan dorongan yang lebih positif lagi. Contohnya, Anda ingin traveling, ya kan Anda ragu apakah Anda bisa. Dengan adanya energi ini, percayalah, Anda akan dilindungi selama travel atau selama jalan-jalan, atau traveling Anda atau kisah jalan-jalan Anda akan jadi lebih
positif, jadi lebih baik. Jika Anda orang yang sedang menunggu visa, ini adalah energi yang bagus. Ya kan, visa Anda bisa disetujui. Jika Anda ingin masuk ke universitas, atau ada proyek di universitas, atau jika Anda lagi menyusun skripsi, ya kan, dan Anda ragu, energi Jupiter, Venus, dan bintang Sirius ini akan membantu Anda. Begitu, jadi manfaatkan energi ini. Tapi ingat, emosi Anda harus main. Karena Cancer itu adalah zodiak yang identik dengan emosi. Perasaan Anda harus main. Ya kan? Dan rubah pola pikir Anda dari negatif menjadi positif. Nah, untuk rising sign berikutnya kita akan beralih ke Sagittarius. Bagi Sagittarius rising ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-8. Jupiter itu adalah penguasa Anda. Jadi Anda akan menjadi salah satu yang terdampak sangat positif dari conjunction Venus, Jupiter, dan Sirius. Ini akan terjadi di rumah ke-8 berkaitan dengan seks, keintiman, uang orang lain, investasi, ya kan, transformasi. Jadi istilahnya seperti jika Anda berpola pikir seperti Warren Buffett, uang bisa didapatkan jika Anda melihat hal yang positif dari sebuah krisis. Jika orang lain keluar, Anda masuk. Nah, seperti itu. Karena rumah atau divisi ke-8 ini juga berkaitan dengan investasi. Jadi ini bisa membantu Anda dalam hal investasi. Sangat-sangat luar biasa energinya, sangat positif. Tapi ingat, Anda harus, ya kan, perhatikan detailnya. Anda juga harus melihat natal chart Anda secara pribadi. Begitu. Tapi yang jelas, energi ini menuntut Anda juga untuk menggunakan intuisi dan emosi Anda. Karena Cancer itu membutuhkan Anda untuk open-minded terhadap apa yang terjadi secara emosi. Karena Cancer itu adalah zodiak emosi, perasaan. Jadi buka emosi Anda supaya emosi Anda atau perasaan Anda bisa menuntun Anda, intuisi Anda bisa menuntun Anda. Yang jelas rumah ke-8 ini adalah rumah di mana intuisi atau istilahnya indera ke-6 itu betul-betul bisa dimanfaatkan. Yang jelas berpikiran positif. Jika Anda memang ingin investasi, ya kan, selidiki dulu, ya kan, dan yang jelas percayalah bahwa alam semesta akan selalu mendukung Anda. Oke, untuk rising sign berikutnya kita akan beralih ke Capricorn rising. Bagi Capricorn rising ini, Jupiter conjunction atau perpaduan Jupiter, Venus, dan bintang Sirius ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-7 Anda. Ini berkaitan dengan orang lain, pernikahan Anda, relationship Anda, pasangan Anda, rekan bisnis. Jadi keberuntungan itu akan datang dari orang lain, dari pasangan Anda. Mungkin pasangan Anda memberikan Anda sesuatu yang sangat berarti. Rekan bisnis Anda, akhirnya rekan bisnis Anda bisa diajak kerjasama, atau Anda akan mendapatkan rekan bisnis yang lebih baik, gitu kan. Atau yang jelas jika Anda seorang pedagang, ini adalah pelanggan Anda. Jika Anda seorang yang berkaitan dengan yang bekerja di dunia entertainment, ini adalah penggemar Anda. Jadi orang lain yang akan memberikan berkah atau keberuntungan kepada Anda. Yang jelas Anda harus membuka pikiran dan juga membuka hati, karena kadang-kadang ya kita harus akui Capricorn itu suka kaku, dingin, dan suka pesimis. Buka hati Anda, buka perasaan Anda, dan percayalah semua hal positif bisa terjadi asal Anda bisa membuka pikiran dan hati Anda. Rising sign berikutnya kita akan beralih ke Aquarius rising. Bagi Aquarius rising, perpaduan Jupiter, Venus, dan bintang Sirius ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-6. Ini berkaitan dengan kesehatan Anda, kerjaan, detil kerja Anda, detil kegiatan sehari-hari, berkaitan dengan bidang peliharaan. Ini juga berkaitan dengan teman-teman di tempat kerja, lingkungan kerja Anda. Jadi hal-hal ini bisa mendapatkan dorongan atau lonjakan energi positif. Dan Anda bisa merasakan kebahagiaan, kesenangan, ya kan, dalam hal-hal tadi. Contohnya, kesehatan Anda terganggu. Dengan adanya conjunction ini, kesehatan Anda bisa jadi lebih positif. Anda bisa sehat, literally. Anda bisa mendapatkan binatang peliharaan yang lebih baik. Atau jika Anda belum mendapatkan binatang peliharaan impian Anda bisa Anda dapatkan di saat ini, seminggu ke depan. Ya kan? Teman-teman kerja Anda mungkin bisa menjadi lebih baik, atau kondisi hubungan Anda dengan teman kerja atau lingkungan kerja jadi lebih baik. Seperti itu. Anda mungkin bisa mendapatkan pekerjaan baru, karena rumah ke-6 juga berkaitan dengan pekerjaan. Ya kan? Jadi berpikir positif. Ya kan? Dan ingat, Cancer itu adalah zodiak berkaitan dengan emosi, perasaan. Open your heart as well as your mind. Buka hati Anda, buka perasaan Anda, bukan hanya pikiran. Nah, seperti itu. Oke, untuk rising sign terakhir kita akan beralih ke Pisces rising. Nah, bagi Pisces rising, perpaduan Venus, Jupiter, bintang Sirius ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-5. Ini berkaitan dengan
hal-hal yang menyenangkan, kebahagiaan Anda, berkaitan dengan kreativitas Anda, berkaitan dengan anak Anda, berkaitan dengan judi, gambling. Ini juga berkaitan dengan jika Anda seorang yang ingin membuka usaha sendiri atau wirausahawan, ini adalah rumah atau divisi yang bisa menggambarkan hal tersebut. Ini juga berkaitan dengan hobi, cinta, romantisme. Manfaatkan energi ini. Ya kan, ingat, Anda seorang Pisces, penguasa Anda 2, Neptunus dan Jupiter. Jadi Anda terlibat secara personal dalam hal ini. Yang jelas, buka emosi Anda, karena Cancer itu menuntut kita untuk membuka emosi atau perasaan kita. Jika Anda sedang menghadapi masalah dengan anak Anda, conjunction atau perpaduan energi ini bisa membantu Anda memuluskan hubungan Anda dengan anak Anda. Jika Anda punya anak tapi Anda tidak berhasil, kemungkinan dalam seminggu ini Anda mendapat kabar bahwa Anda hamil. Nah, seperti itu. Ini juga berkaitan dengan hobi, hal-hal menyenangkan, kreativitas. Ini juga berkaitan dengan glamour. Jika Anda ingin bekerja di dunia entertainment, ini merupakan saat yang tepat, ya kan, untuk memberikan lonjakan yang positif terhadap pekerjaan Anda atau karir Anda. Yang jelas, Cancer menuntut Anda untuk membuka hati Anda, membuka perasaan Anda. Karena energi Cancer itu adalah energi hati. Jadi gunakan hati Anda, intuisi Anda, untuk menunjukkan Anda jalan kemana langkah yang harus saya ambil berikutnya, dan itu sangat-sangat positif sekali dengan adanya perpaduan antara Jupiter, Venus, dan bintang Sirius.